Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan rumus matematika SMA tentang integral fungsi aljabar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, integral fungsi aljabar. Rumus umum integral tak tentu. Yang pertama, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Contoh, integral X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus C. Berikutnya, integral 6X pangkat 2 dx sama dengan 6/3 X pangkat 3 plus C sama dengan 2X pangkat 3 plus C. Untuk integral konstanta atau angka, kalian tinggal menambahkan X saja. Contohnya, integral min 3 dx sama dengan min 3X plus C. Cukup mudah ya. Berikutnya, contoh yang lebih rumit. Integral 1 per X pangkat 3 dx. Ingat sifat eksponen, A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat min P, atau 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P. Jadi, sama dengan integral X pangkat min 3 dx, sama dengan 1 per min 2 X pangkat min 2 plus C, sama dengan min 1 per 2 X pangkat 2 plus C. Contoh berikutnya, integral akar X dx. Ingat sifat bentuk akar pangkat N dari X pangkat M sama dengan X pangkat M per N. Jika N tidak ditulis, dianggap sama dengan 2. Jadi, sama dengan integral X pangkat setengah dx sama dengan 1/3/2 X pangkat 3/2 plus C. Ingat sifat eksponen, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Karena 3/2 sama dengan 1 plus setengah, maka X pangkat 3/2 bisa dipecah menjadi X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Selanjutnya sama dengan 2/3 kali X pangkat setengah plus C, sama dengan 2/3 X akar X plus C. Contoh berikutnya, integral 2 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat dx, sama dengan integral 2 kali X pangkat 2/3 dx, sama dengan 2 per 5/3 X pangkat 5/3 plus C, sama dengan 6/5 kali X pangkat 2/3 plus C, sama dengan 6/5 X akar pangkat 3 dari X kuadrat plus C. Contoh berikutnya, integral X kuadrat kali akar X dx, sama dengan integral X kuadrat kali X pangkat setengah dx, sama dengan integral X pangkat 5/2 dx, sama dengan 1 per 7/2 X pangkat 7/2 plus C, sama dengan 2/7 X pangkat 3 kali X pangkat setengah plus C, sama dengan 2/7 X pangkat 3 akar X plus C. Contoh berikutnya, integral 2 per X akar X dx, sama dengan integral 2 per X kali X pangkat setengah dx, sama dengan integral 2 per X pangkat 3/2 dx, sama dengan integral 2 kali X pangkat min 3/2 dx, sama dengan 2 per min setengah kali X pangkat min setengah plus C, sama dengan min 4 per X pangkat setengah plus C,
sama dengan min 4 per akar X plus C. Pada integral, bentuk penjumlahan dan pengurangan bisa dikerjakan satu-satu. Namun, untuk bentuk perkalian dan pembagian tidak boleh. Harus diupayakan menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Contoh, integral 3x kuadrat min 4x plus 2 dx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x plus c. Integral x pangkat 3 plus 3x min 5 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus 3/2 x pangkat 2 min 5x plus c. Integral akar x min 1/4 x dx sama dengan integral x pangkat setengah min x pangkat min setengah dx sama dengan 1/3/2 x pangkat 3/2 plus 1/setengah x pangkat setengah plus c sama dengan 2/3 x akar x plus 2 akar x plus c. Berikut contoh untuk perkalian dan pembagian. Integral 2x min 1 kali x plus 3 dx. Nah, bentuk perkalian ini tidak bisa langsung diintegralkan satu-satu, namun diupayakan dengan dikalikan pelangi terlebih dahulu. Sehingga sama dengan integral 2x kuadrat plus 6x min x min 3 dx sama dengan integral 2x kuadrat plus 5x min 3 dx sama dengan 2/3 x pangkat 3 plus 5/2 x kuadrat min 3x plus c. Contoh berikutnya, integral 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x per x dx sama dengan integral 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x kali x pangkat min 1 dx. Dikalikan pelangi sehingga sama dengan integral 3x kuadrat min 4x plus 2 dx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x plus c. Contoh berikutnya, integral 2x kuadrat min 3x plus 5 per akar x dx sama dengan integral 2x kuadrat min 3x plus 5 kali x pangkat min setengah dx sama dengan 2x pangkat 3/2 min 3x pangkat setengah plus 5x pangkat min setengah dx sama dengan 2/5/2 x pangkat 5/2 min 3/3/2 x pangkat 3/2 plus 5/setengah x pangkat setengah plus c sama dengan 4/5 x kuadrat akar x min 2x akar x plus 10 akar x plus c. Rumus yang kedua, integral k kali ax plus b pangkat n dx sama dengan k per a kali n plus 1 kali ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Contoh, integral 2x min 1 pangkat 3 dx sama dengan 1 per 2 kali 3 plus 1 kali 2x min 1 pangkat 3 plus 1 plus c sama dengan 1/8 kali 2x min 1 pangkat 4 plus c. Contoh berikutnya, integral 3 kali 5 min 2x pangkat 4 dx sama dengan 3 per min 2 kali 5 kali 5 min 2x pangkat 5 plus c sama dengan min 3/10 kali 5 min 2x pangkat 5 plus c. Contoh berikutnya, integral 2/3x min 5 pangkat 3 dx sama dengan integral
2 kali 3x min 5 pangkat min 3 dx sama dengan 2 per 3 kali min 2 kali 3x min 5 pangkat min 2 plus c. Duanya dicoret, hasilnya sama dengan min 1 per 3 kali 3x min 5 pangkat 2 plus c. Rumus yang ketiga, integral 1 per x dx sama dengan ln x plus c. Rumus yang keempat, integral substitusi. Ada beberapa integral bentuk perkalian atau pembagian yang tidak bisa diupayakan menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk kasus tersebut bisa dikerjakan dengan integral substitusi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pada integral bentuk perkalian, jika pada bagian yang ada di dalam akar atau mempunyai pangkat tinggi diturunkan dan hasilnya bisa dicoret dengan bagian yang lain, maka pengerjaannya pakai cara substitusi. Contoh, integral 2x kali x kuadrat min 4 pangkat 3 dx. Kalau diperhatikan, soal di atas terlalu sulit jika diupayakan menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan, sebab ada bagian yang dipangkatkan 3. Akan sulit jika dikalikan pelangi. Nah, kalau bagian yang dipangkatkan 3, yaitu x kuadrat min 4 diturunkan, hasilnya 2x. Bisa kecoret dengan 2x yang ada di soal. Jadi pakai cara integral substitusi. Langsung saja, misal A sama dengan x kuadrat min 4. Turunan A terhadap x atau ditulis dA per dx sama dengan 2x. dx sama dengan dA per 2x. Nah, bagian yang saya warnai merah disubstitusikan ke soal, didapat integral 2x kali x kuadrat min 4 pangkat 3 dx sama dengan integral 2x kali a pangkat 3 kali dA per 2x. 2x-nya dicoret, selanjutnya sama dengan integral a pangkat 3 dA. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan sewaktu mengerjakan integral substitusi, variabel x harus kecoret dan hilang. Variabel soal diganti dengan A. Jadi kalian upayakan supaya x-nya hilang. Selanjutnya sama dengan 1/4 A pangkat 4 plus C. A-nya dikembalikan pada permisalan awal, hasilnya sama dengan 1/4 kali x kuadrat min 4 pangkat 4 plus C. Jika kalian masih bingung, perhatikan contoh berikutnya. Integral x min 2 per akar x kuadrat min 4x plus 1 dx. Misal, A sama dengan x kuadrat min 4x plus 1. dA per dx sama dengan 2x min 4. dx sama dengan dA per 2 kali x min 2. Duanya saya keluarkan supaya didapat bentuk x min 2. Langsung saja disubstitusi, didapat integral x min 2 per akar x kuadrat min 4x plus 1 dx sama dengan integral x min 2 per akar a kali dA per 2 kali x min 2. X min 2-nya dicoret, selanjutnya sama dengan integral setengah kali A pangkat min setengah dA. Sama dengan setengah per setengah kali A pangkat setengah plus C. Setengahnya dicoret, selanjutnya sama dengan akar A plus C. Sama dengan akar x kuadrat min 4x plus 1 plus C. Contoh berikutnya, integral 1 per 4x plus 1 dx. Misal, A sama dengan 4x plus 1, dA per dx sama dengan 4, dx sama dengan dA per 4.
Disubstitusikan ke soal, didapat integral 1/4 X plus 1 dx sama dengan integral 1/A kali dA per 4 sama dengan integral 1/4 kali 1/A dA sama dengan 1/4 ln A plus C sama dengan 1/4 ln 4X plus 1 plus C. Rumus yang kelima, integral parsial. Ada integral bentuk perkalian yang tidak bisa dikerjakan dengan integral substitusi, sebab X-nya tidak bisa kecoret dan hilang. Nah, jika kalian menemukan soal seperti itu, cara mengerjakannya dengan rumus integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V du. Contoh, integral 2X kali X plus 1 pangkat 3 dx. Pada soal, kalau X plus 1 dimisalkan A dan diturunkan, hasilnya sama dengan 1. Sehingga X pada 2X yang saya warnai biru tidak bisa kecoret. Jadi soal tersebut tidak bisa dikerjakan dengan integral substitusi. Jadi pengerjaannya pakai integral parsial. Karena rumus umum integral parsial adalah integral U dV, maka 2X yang berwarna biru dimisalkan sama dengan U, dan X plus 1 pangkat 3 dx yang berwarna hijau dimisalkan sama dengan dV. Sehingga persamaannya U sama dengan 2X, du per dx sama dengan 2, du sama dengan 2 kali dx, dv sama dengan X plus 1 pangkat 3 dx, V sama dengan integral X plus 1 pangkat 3 dx sama dengan 1/4 kali X plus 1 pangkat 4. Dimasukkan ke rumus integral parsial, yaitu UV min integral V du sama dengan 2X kali 1/4 kali X plus 1 pangkat 4 min integral 1/4 kali X plus 1 pangkat 4 kali 2 dx. 2 dan 4 dicoret, sama-sama dibagi 2. Yang satunya juga sama, 2 dan 4 dicoret, sama-sama dibagi 2. Selanjutnya sama dengan setengah kali X plus 1 pangkat 4 min 1/10 kali X plus 1 pangkat 5 plus C. Sebenarnya sampai persamaan ini sudah ketemu jawabannya. Tapi biasanya untuk soal pilihan ganda, jawabannya lebih sederhana lagi. Jadi, 1/10 kali X plus 1 pangkat 4 dikeluarkan. Selanjutnya, sama dengan 1/10 kali X plus 1 pangkat 4 kali 5X min X plus 1 plus C. Sama dengan 1/10 kali X plus 1 pangkat 4 kali 4X min 1 plus C. Jika kalian merasa kalau integral parsial ini cukup membingungkan, ada cara cepat untuk mengerjakannya. Cara ini umumnya dinamakan Turing, singkatan dari turunan integral. Caranya, bagian yang tidak ada pangkat tinggi diturunkan terus sampai 0, bagian yang ada pangkat tinggi diintegralkan terus sampai sama dengan turunan yang 0 tadi. Nah, langsung saja lihat tabel berikut. 2X diturunkan terus sampai 0, X plus 1 pangkat 3 dinaikkan terus sampai posisi sejajar dengan 0. Setelah itu dibuat garis serong seperti contoh dan diberi tanda plus, minus, terus selang-seling sampai selesai. Pada kasus soal ini hanya 2 kali saja, sebab baris ketiga sudah 0. Nah, akhirnya didapat persamaan 2X kali 1/4 kali X plus 1 pangkat 4 min 2 kali 1/20 kali X plus 1 pangkat 5
plus C. 2 dan 4-nya dicoret, sama-sama dibagi 2. Yang satunya 2 dan 20 dicoret, sama-sama dibagi 2. Selanjutnya sama dengan setengah kali X plus 1 pangkat 4 min 1/10 kali X plus 1 pangkat 5 plus C. 1/10 kali X plus 1 pangkat 4 dikeluarkan, hasilnya sama dengan 1/10 kali X plus 1 pangkat 4 kali 4X min 1 plus C. Hasilnya sama ya. Kalau saya lebih suka pakai cara Turing, sebab lebih mudah dan cepat. Berikutnya, rumus umum integral tentu. Jika turunan fx sama dengan f aksen x, maka integral batas bawah A, batas atas B, dari f aksen x dx sama dengan fx batas bawah A, batas atas B, sama dengan fb min fa. Contoh, integral batas bawah 1, batas atas 3 dari 2x plus 1 dx sama dengan x kuadrat plus x batas bawah 1, batas atas 3 sama dengan 3 kuadrat plus 3 min 1 kuadrat plus 1 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Berikutnya, aplikasi integral. Yang pertama, soal gerak lurus. Jika S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, maka pada aplikasi turunan, VT sama dengan turunan dari ST atau ds per dt. AT sama dengan turunan dari VT atau dv per dt. Karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka VT sama dengan integral AT dt. ST sama dengan integral VT dt. Yang kedua, soal persamaan garis singgung. Pada kurva Y sama dengan Fx, dapat dibuat garis singgung pada titik singgung XS, YS dengan rumus Y min YS sama dengan M kali X min XS, dengan M sama dengan F aksen XS. Jadi, jika diketahui gradien atau M, maka persamaan kurva bisa dicari dengan rumus Y sama dengan integral M dx. Yang ketiga, soal luas daerah. Untuk satu kurva, jika daerah yang diarsir di atas sumbu X, luas daerah dapat dicari dengan rumus L sama dengan integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y dx. Jika daerah yang diarsir di bawah sumbu X, luas daerah dapat dicari dengan rumus L sama dengan min integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y dx, atau sama dengan integral batas bawah X2, batas atas X1 dari Y dx, atau sama dengan harga mutlak integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y dx. Kalian pilih salah satu saja supaya tidak bingung. Untuk dua kurva, L sama dengan integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y1 min Y2 dx. Yang keempat, soal volume benda putar. Untuk satu kurva, jika diputar terhadap sumbu X, V sama dengan Pi integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y kuadrat dx. Jika diputar terhadap sumbu Y, V sama dengan Pi integral batas bawah Y1, batas atas Y2 dari X kuadrat dy. Untuk dua kurva,
Jika diputar terhadap sumbu X, V sama dengan Pi integral batas bawah X1, batas atas X2 dari Y1 kuadrat men Y2 kuadrat dx. Jika diputar terhadap sumbu Y, V sama dengan Pi integral batas bawah Y1, batas atas Y2 dari X1 kuadrat men X2 kuadrat dy. Nah, akhirnya selesai sudah penjelasan rumusnya. Untuk latihan soal, ditunggu di video berikutnya ya. Bye.